Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau sumber energi buat rumah kita itu bisa datang dari tempat yang, ya nggak kita duga sama sekali? Hari ini kita bakal bongkar ide yang revolusioner banget, mengubah limbah jadi listrik. Yuk kita mulai. Langsung ke pertanyaan utamanya aja ya. Emangnya bisa limbah peternakan? Iya beneran, kotoran hewan diubah jadi listrik buat nyalain lampu di rumah kita. Kedengarannya kayak mustahil ya, tapi coba kita cari tahu bareng-bareng. Jawabannya, ternyata bisa banget. Dan ini bukan lagi sekedar teori loh, kita bakal lihat bukti nyata dari Pekanbaru Indonesia, di mana inovasi ini udah benar-benar kejadian dan mengubah banyak hal. Dan semua pembahasan kita kali ini bukan asumsi ya, ini didukung data dan analisis mendalam dari teman-teman mahasiswa di Universitas Islam Riau. Jadi, semua yang akan kita lihat ini hasil riset beneran. Keren kan? Yuk kita bedah temuan mereka. Baik, mari kita kenalan sama pahlawan utama kita di cerita ini, kotoran sapi. Yup, Anda nggak salah dengar. Limbah yang mungkin selama ini dianggap jorok dan nggak berguna, ternyata punya potensi jadi sumber tenaga yang luar biasa. Jadi, apa sih biogas itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak gas alam versi organiknya. Gas ini muncul waktu bakteri memakan bahan-bahan organik, contohnya ya kotoran sapi ini, di dalam sebuah wadah kedap udara tanpa oksigen sama sekali. Terus, gimana ceritanya kotoran sapi bisa berubah jadi gas metana yang bisa dibakar? Prosesnya ternyata nggak serumit yang kita bayangin kok. Coba kita lihat langkah-langkahnya satu persatu. Prosesnya itu simple banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, kotoran dikumpulin. Kedua, dimasukin ke tangki kedap udara yang namanya digester. Nah, di dalam situ, miliaran bakteri langsung kerja, mengurai kotoran dan menghasilkan gas metana. Terakhir, gasnya tinggal dialirkan dan siap dipakai. Efisien banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, angkanya. Sebenarnya seberapa banyak sih energi yang bisa dihasilkan dari sini? Mari kita lihat data real dari studi kasus di Pekanbaru ini. Jadi, setiap hari, peternakan ini ngumpulin hampir 1.500 kilogram kotoran sapi. Bayangin, segitu banyak, inilah bahan bakar utama kita. Dari tumpukan kotoran sebanyak itu, setiap hari bisa menghasilkan biogas lebih dari 44 meter kubik. Itu volume yang gede banget loh untuk sebuah proses alami. Dan inilah hasil akhirnya. Biogas itu diubah jadi listrik sebesar 77,44 kWh setiap hari. Ini bukti nyata kan, gimana limbah bisa jadi harta karun yang berharga. Oke, angka-angka tadi emang keren. Tapi artinya apa sih buat orang-orang di sana? Yuk kita lihat gimana energi ini benar-benar ngebantu dan memberdayakan komunitas lokal. Kalau kita asumsikan pembangkit ini jalan 8 jam sehari, daya yang bisa dihasilkan secara konsisten itu sekitar 10 kilowatt. Terus, 10 kilowatt itu bisa buat apa aja sih? Wah, banyak. Daya segini cukup buat nerangin beberapa rumah, jalanin pompa air buat sawah dan kebun, ngidupin mesin-mesin produksi kecil, sampai ngedukung warung atau usaha mikro lainnya. Ini dampak langsung yang benar-benar terasa. Tentu aja. Pasti ada yang nanya, oke, idenya bagus tapi untung nggak? Nah, ini pertanyaan penting. Mari kita bedah hitung-hitungan ekonominya. Total modal awal buat bangun semua ini adalah sekitar 70 juta rupiah. Kalau kita lihat, biaya paling besar itu ada di pembuatan digester atau tangkinya, sama pembelian mesin generator. Nah, disinilah perhitungannya jadi menarik banget. Proyek ini bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 42 juta rupiah setahun dari penjualan listrik. Sementara biaya operasionalnya cuma sekitar 4 juta rupiah. Jauh banget kan bedanya? Dan apa rahasianya? Poin paling pentingnya adalah ini. Bahan bakunya, ya kotoran sapi itu, sepenuhnya gratis. Faktor inilah yang mengubah semua perhitungan ekonominya. Jadi, artinya apa? Dengan untung bersih segitu besar, seluruh investasi 70 juta rupiah tadi bisa kembali dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ini bukti kalau proyek energi terbarukan kayak gini sangat-sangat layak secara bisnis. Jadi, kalau kita simpulkan, ini tuh bukan sekedar solusi biasa. Ini benar-benar solusi win-win-win, di mana semua pihak dapat untungnya. Apa aja 3 keuntungan itu? Pertama, dari sisi ekonomi. Jelas banget menguntungkan. Kedua, buat lingkungan. Ini cara keren buat ngolah limbah sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, dari sisi sosial. Masyarakat jadi punya sumber listrik sendiri yang bisa diandalkan. Inilah definisi sesungguhnya dari pembangunan yang berkelanjutan. Kisah dari Pekanbaru ini
ngajarin kita satu hal penting. Cara kita memandang sesuatu bisa mengubah sampah jadi harta karun. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan? Kira-kira limbah apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya adalah sumber daya berharga yang selama ini kita abaikan?